Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan pagi hari ini kita masih lagi bertemu di dalam kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam pujian penyembahan dan berdoa di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bangun dengan keadaan tubuh yang sehat diberkati semua karena anugerah-Mu. Dan oleh sebab itu Bapak di surga kami mau masuk di dalam pelataran-Mu dengan kekudusan dan dengan ucapan syukur. Sebab di dalam ucapan syukur ada kuasa dan di dalam hadirat Tuhan Engkau memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau bawa pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan sumber kekuatan dan berkat di dalam kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Jesus. Tuhan, kami bawa pujian. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada Tuhan. Oh, oh. Ya Rabbi, inilah yang kami renungkan Tuhan. Oh, setiap waktu nyanyian pujian dan bunga-bunga kepadamu. Hatiku bersuka karenamu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Ya Rabbi, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan. Hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu luar biasa Tuhan. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Aku hendak bermasmur
Bagimu segala pujian Tuhan, selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, Yesus Tuhan, nyanyian pujian dan penggugat kepadamu ya Tuhanku. Oh, biarlah manis-manis kau dengar Tuhan, dan kami pun bersuka. Dan hatiku bersuka karenamu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiap waktu Tuhan kami bawa pujian penyembahan kami hanya padamu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan sembah kami kepadamu Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Jiwa kami bersuka cita. Kami mau bawa seluruh pujian penyembahan kami hanya kepadamu Bapa. Di dalam nama Yesus. Kami mau merenungkan sabda firman-Mu Yesus. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Tiap waktu, tiap saat Tuhan. Tiap waktu, setiap saat Tuhan. Nyanyian, pujian, dan pengagungan Tuhan. Hanya padamu Yesus. Yes Lord. Kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Terima kasih Tuhan. Buat kami menjadi umat yang dewasa Tuhan. Buat kami menjadi umat yang bertekun di dalam firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus. Kami mau bersuka Tuhan. Kami mau bersuka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa biarlah jemaat-Mu Tuhan menjadi jemaat yang merindukan hadirat Tuhan. Jemaat-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Nyanyian, pujian, pengagungan ada di bibir mulut kami Tuhan. Hanya kepadamu Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Ya Rabballah Basyara Batakara. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Amin. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, hati kami bersuka karena-Mu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka Yesus. Amin. Amin Yesus. Karena-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan.
Dalam hati kami bersuka karena-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur. Kami mau terima berkat daripada-Mu Tuhan. Firman-Mu yang hidup, Firman-Mu yang memberikan kekuatan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Sambut berkat-Mu pada pagi hari ini. Semua yang rindu mendengarkan firman Tuhan bersyukur. Sama-sama bersyukur, katakan amin. Pagi hari ini, saudara, kita akan belajar tentang firman Tuhan yang berjudul kekristenan yang dewasa, di mana kita akan dibangun menjadi tubuh Kristus, bukan tubuh Kristus yang kanak-kanak, tetapi tubuh Kristus yang dewasa. Firman Tuhan terambil di dalam Efesus 4, namun kita akan fokus di dalam Ibrani juga, pasal 5 ayat yang ke-12. Di dalam Efesus 4 ayat 9 hingga ayat 16 berkata, khususnya pada ayat yang ke-13 hingga ayat 15, bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi tubuh Kristus itu harus menjadi dewasa. Orang percaya harus menjadi dewasa sampai kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan yang penuh, bukan kedewasaan yang setengah-setengah. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jangan bertumbuh pertumbuhan yang prematur, saudara. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi umat Tuhan yang diberkati, kekristenan yang dewasa adalah kekristenan yang bertumbuh, yang mencapai kesatuan iman, yang memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus. Kedewasaan yang penuh, bukan kedewasaan yang setengah-setengah atau tidak dewasa sama sekali. Dan tingkat pertumbuhan itu harus sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu dan kelicikan mereka yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kekristenan yang dewasa, saudara, adalah kekristenan yang bertumbuh dalam hal iman, dalam hal pengetahuan, dan tingkat pertumbuhannya sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan ciri-ciri orang yang dewasa adalah dia bukan lagi seperti anak-anak. Di dalam ayat yang ke-14. Anak-anak itu seperti apa sih, saudara? Anak-anak itu suka merajuk. Kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia marah. Kenapa? Karena dia tidak mengenal orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mau kasih yang dia mau, bukan berarti orang tuanya tidak sayang. Kalau orang tuanya tidak mau memberikan apa yang dia mau, bukan berarti orang tuanya itu tidak memberikan apa yang dia perlukan. Tapi justru orang tua memikirkan bagaimana yang baik untuk anak itu. Anak-anak yang dewasa, itu ciri-ciri utamanya itu, anak-anak yang tidak dewasa, ciri-ciri utamanya itu suka merajuk, saudara. Kalau nggak ikut maunya, merajuk. Dan dia selalu membalas tidak sesuai dengan yang seharusnya. Contoh anak-anak itu ya, kalau anak-anak umur kecil, saya punya anak waktu dia masih umur 4 atau 5 tahun, kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, selain dia merajuk, dia juga sering minta maaf, duduk di lantai, berputar-putar, berguling-guling ya. Jadi reaksinya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Tapi anak yang dewasa, orang yang dewasa, kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia pasti akan tenang, dia akan bertanya, mengapa Tuhan? Jadi orang yang dewasa, kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, perilakunya menunjukkan sikap yang dewasa. Tuhan, mengapa engkau belum menjawab doa? Tapi kalau anak-anak, dia tidak mendapatkan jawaban doa, dia tidak mau lagi masuk ibadah, dia tidak mau lagi bergereja, dia tidak mau lagi kenal Tuhan. Dan anak-anak itu adalah tanda bahwa kita belum dewasa secara penuh. Ciri-ciri yang berikutnya itu gampang diombang-ambingkan. Oleh apa? Rupa-rupa angin pengajaran. Pengajaran si A dia ikut, pengajaran si B dia ikut. Lalu dia mulai membanding-bandingkan. Akhirnya dia tidak bertumbuh dalam iman.
Justru dia terjebak di dalam penilaian. Kalau si A yang mengajar begini, kalau si B yang mengajar begini, oh berarti si A orangnya seperti ini, seperti ini. Jadi orang yang tidak dewasa secara iman itu gampang dipengaruhi, gampang dipengaruhi oleh berbagai macam doktrin-doktrin yang membuat dia bimbang. Karena bimbang, dia tidak berpegang kepada apapun. Dan firman Tuhan katakan, orang yang bimbang jangan berharap dia akan mendapatkan apa-apa. Ke gereja si A dia nggak tahan, dia keluar. Ke gereja B dia nggak tahan, dia keluar. Dia ketemu dengan hamba Tuhan ini, dia nggak tahan, dia keluar. Selalu diombang-ambingkan. Di dalam segala hal banyak dia bingung. Akhirnya apapun yang dia doakan tidak mendapat apa-apa. Karena apa? Tidak mencapai tujuannya. Dan dia tidak mendapat apa-apa karena salah berdoa. Saudara, orang yang mudah diombang-ambingkan, itu mudah dihasut. Orang yang mudah dihasut, dia akan mendengar sesuatu yang mengenakkan dagingnya. Kalau orang ngomong sama dia, dia mendengar gosip, dan dia begitu mudah terpengaruhi. Akhirnya dia begitu mudah dihasut, dan mulai termakan di dalam pergerakan yang akhirnya menjauhkan dia dari kehendak Tuhan. Orang yang terombang-ambing mudah dihasut, mudah hanyut, dan tidak akan mendapat apa-apa karena dia salah berdoa. Karena dia setiap kali dia berdoa sih, dia memikirkan yang lain. Terombang-ambing, saudara. Yang berikutnya, orang yang bukan dewasa itu dia gampang terjebak dengan permainan palsu manusia di dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Artinya apa, saudara? Permainan palsu manusia artinya dia terjebak di dalam pemikiran-pemikiran filosofi manusia. Dan akhirnya tidak berpegang kepada Injil. Kekristenan yang belum dewasa itu, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, harusnya kita yang dewasa teguh berpegang kepada kebenaran. Tapi orang yang belum dewasa, dia tidak teguh berpegang kepada kebenaran. Dan di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah dia. Tapi kekristenan yang tidak dewasa, dia tidak bertumbuh ke arah Kristus. Dia bertumbuh itu semakin ke manusianya. Dia ingin menjadi serupa hamba Tuhan. Makanya kalau hamba Tuhan itu juga bagus, dia bagus. Tapi hamba Tuhan ketika dia belok kiri, belok kanan, dia akan berkata, hamba Tuhan juga kayak gitu, bagaimana saya nggak kayak gini? Hamba Tuhan saja jatuh, bagaimana saya nggak kayak gini? Pertumbuhan yang benar adalah bertumbuh ke arah Kristus, bukan bertumbuh kepada manusianya. Karena kalau kita melihat manusia, kita bisa kecewa, saudara. Tidak ada manusia yang sempurna, karena manusia itu penuh dengan banyak kekurangan. Dia bisa saja memiliki kelemahan. Dan kalau kita melihat hamba Tuhan, kalau hamba Tuhan mengalami kelemahan, kita akan membenarkan diri kita dan berkata, dia aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Dia aja cerai, kenapa saya nggak bisa cerai? Kita nggak membahas tentang perceraian, saudara. Tapi satu hal bahwa kalau kita bisa melakukan yang terbaik, kenapa kita harus mengikuti orang? Dan juga kita memilih untuk tidak bertumbuh. Dan kita hanya mau mendengar apa kata manusia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena pertumbuhan setiap orang itu berbeda-beda. Dan waktu yang kita perlukan untuk bertumbuh itu adalah waktu yang tidak sama. Tapi satu hal, pertumbuhan yang Tuhan kehendaki kita adalah bertumbuh ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Tubuh tidak mungkin bergerak tanpa perintah dari kepala. Tubuh tidak mungkin kita mengangkat tangan tanpa ada saraf yang ada dari otak kita yang memerintah. Ayo angkat tangan, memuji Tuhan. Sebelum kita mengangkat tangan, kita memuji Tuhan. Di dalam pikiran kita, otak kita sudah memerintahkan, ayo kita sembah, kita angkat tangan. Kalau antara pikiran dengan perbuatan itu tidak sinkron, artinya ada saraf-saraf yang putus. Ada hubungan yang terpisah. Antara kepala yang memerintah itu tidak nyambung. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan mengingatkan kalau kita mau menjadi dewasa di dalam Tuhan, kita harus bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Penegasannya adalah Kristus adalah kepala,
Jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan kita mau menjadi orang yang memerintah diri sendiri, tapi kita mau diperintah oleh Tuhan. Saudara, di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 hingga ayat 3 berkata, "Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi?" Saudara, ciri-ciri berikutnya bahwa orang yang belum dewasa adalah dia tidak bisa menerima makanan keras. Dan orang yang tidak bisa menerima makanan keras, dia hanya mau makanan yang ringan, hanya mau minum susu, dan tidak dapat menerima perkataan-perkataan yang keras. Karena kita sebagai manusia duniawi, kita tidak bisa menerima makanan keras. Orang tidak bisa menerima teguran selama dia masih suka melakukan apa yang dia inginkan. Orang tidak akan nyaman ketika kita berkata, "Kamu jangan suka berdusta ya." Kalau kita masih suka berdusta, kita akan tersinggung dengan perkataan seperti itu. "Kamu jangan suka mencuri ya." Kalau kita masih suka mencuri, kita akan menolak perkataan seperti itu. Akan menjadi orang yang protektif, orang yang menolak makanan keras, menolak teguran yang seperti itu. Kalau kita masih melakukan hal-hal yang kita terus mau lakukan, kita pasti akan menolak teguran-teguran dari hamba-hamba Tuhan. Tapi orang yang membuka hatinya terhadap makanan keras, dia akan bisa menerima perkataan apapun yang dia berikan di dalam kehidupan kita. Selama kita masih hidup sebagai manusia duniawi, apa-apa duniawi, apa yang kita lakukan itu kita nggak peduli dengan perkara-perkara rohani, kita akan sulit menerima makanan keras. Makanya saudara, kalau masuk di dalam satu perhimpunan, lalu kalau kamu bicara firman, mereka tidak suka. Kalau kamu berbicara hal-hal kerohanian, mereka itu menolak. Karena di dalam diri mereka, jiwa mereka masih hal keduniawian. Dan sulit untuk menerima perkataan-perkataan keras daripada Tuhan. Itu ciri-ciri kekristenan yang belum dewasa. Dan tidak mau makan makanan firman Tuhan yang keras-keras. Di dalam Ibrani 5 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras." Ya, anak kecil hanya bisa meminta, tetapi orang dewasa sudah dapat memberi. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal yang kita belajar dari firman Tuhan ini, yaitu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya kita bertumbuh. Perhatikanlah umur pertumbuhanmu. Umur dunia sudah 40-an, tapi kelakuan masih anak-anak. Ya. Umur dunia sudah 60 tahun, tapi masih suka merajuk. Secara kacamata umur dunia, engkau sudah tumbuh dewasa. Dan secara kacamata umur rohani, engkau sudah lahir baru mungkin 20 tahun lalu. Tapi umur rohani yang 20 tahun lalu, sampai hari ini, masih saja terus mau diajar, dan bukan jadi pengajar. Saudara, wake up. Anak kecil, kalau dia bertumbuh secara normal, umur 1 tahun dia pasti sudah bisa jalan. Umur 2 tahun dia sudah bisa mama, papa, umur 3 tahun sudah bisa apa dan dia beraktivitas. Normalnya umur 4-5 tahun dia sudah bisa belajar membaca. Mohon maaf kalau ada anak-anak yang belum sampai ke taraf itu, mungkin ada sesuatu dan lain hal. Nah, kalau dia di dalam umur pertumbuhannya dia tidak melakukan hal yang dia seharusnya, anak kecil aja itu udah harus bisa memegang sebuah benda. Dan kalau dia tidak bisa seharusnya, berarti ada sesuatu yang salah dalam pertumbuhannya. Jadi kita harus peka dan mengukur pertumbuhan iman kita pertama dari sudut waktu. Yang kita harus lihat, ini waktu ini sudah menunjukkan kita dewasa atau tidak, saudara. Ditinjau dari sudut waktu seharusnya pertama, kita sudah bertumbuh dewasa. Secara iman, hikmat, pengetahuan, pengertian,
karakter, kedewasaan itu harusnya sudah bertumbuh dewasa. Dan coba Anda ingat-ingat berapa umurmu sampai hari ini, umur duniawi dan umur pertobatan. Kalau umur pertobatan udah berbilang 10 tahun, tapi masih saja mau menerima susu, bukan makanan keras. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah dan kita harus berdoa minta pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan. Kita tidak bertumbuh. Itu namanya kita tidak bertumbuh kalau kita sudah 10 tahun bertobat tapi tidak bisa menerima makanan keras. Ditinjau dari sudut waktu seharusnya sudah bertumbuh dewasa. Yang kedua, ditinjau dari sudut waktu kalau kita sudah mencapai umur yang dewasa, ya, kita sudah seharusnya menjadi pengajar, menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi orang-orang yang bisa menyampaikan firman kepada orang yang lain. Ditinjau dari sudut waktu kalau kita sudah masuk sekolah, SD aja kelas 6 kelas. Ya, SD aja 6 tahun. SMP 3 tahun. Sekarang SMP kelas 3 udah kelas 9. SMA kelas 3 udah kelas 12. Jadi 12 tahun itu sudah cukup kita menerima pengajaran. Di tahun ke-13 sudah seharusnya kita bisa mengajarkan orang lain. Kita tambah dengan 4 tahun masa kuliah. Jadi 16 tahun itu secara umur duniawi sudah seharusnya menjadi pengajar. Bahkan kalau umur rohani, 1 tahun pun kita sudah bisa memberikan berita Injil kepada orang lain. Murid Yesus selama 3,5 tahun, mereka bertumbuh menjadi murid yang akhirnya bisa mengajar orang lain. 3,5 tahun mereka sudah bisa memberitakan Injil. Ditinjau dari sudut waktu, kalau kita tidak mengalami pertumbuhan, berarti ada sesuatu yang salah. Ada indikator kelumpuhan rohani, ada indikator stagnasi rohani, ada indikator bahwa pertumbuhan kita ada sesuatu yang salah. Ditinjau dari sudut waktu kalau tidak bertumbuh dewasa dan kalau tidak bisa menjadi pengajar. Kalau umur secara rohani, patokannya adalah 3,5 tahun, masa pelayanan Yesus. Karena Roh Kudus tidak membutuhkan waktu lama untuk membuat seseorang itu menjadi seseorang yang luar biasa. 3,5 tahun itu cukup untuk sebuah pertumbuhan. Tapi kalau engkau tidak mampu 3,5 tahun, oke, kita tambah menjadi 16 tahun. Di umur 16 tahun kita tidak juga bertumbuh, berarti ada sesuatu yang salah. Kekristenan yang tidak bertumbuh dewasa. Berarti ada sesuatu yang salah di sana. Kita harus bertobat sungguh-sungguh dan kita harus perhatikan, kita bukan bertumbuh ke arah Kristus, tapi mungkin bertumbuh ke arah egoisme kita. Ego yang makin besar, akhirnya tidak ada pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga hal yang back to our childhood, kembali ke umur masa kanak-kanak kita. Dari anak umur 3 tahun, seharusnya sudah mampu belajar untuk mengunyah bubur-bubur yang makin lama makin keras. Sampai umur 4-5 tahun, itu banyak anak-anak yang umur 2 tahun udah makan nasi, saudara. Masa engkau dan saya udah umur 20 tahun masih belum mampu menerima makanan keras? Kekristenan yang dewasa, indikatornya ada pada waktu, indikatornya ada pada bagaimana kita makan firman Tuhan, indikatornya bagaimana kita jadi pemberita Injil, atau hanya sekedar makanan rohani untuk diri sendiri, saudara. Jadi kekristenan yang dewasa itu ditinjau dari sudut waktu, dan ditinjau dari bagaimana kita memberi pengetahuan iman kepada orang lain, dan ditinjau dari bagaimana kita masih makan makanan susu. Ya, anak-anak loh, cuma waktu 2-4 tahun itu makanan lunak. Bayi. 5 tahun dia sudah bisa makanan keras. Apalagi orang Kristen yang dewasa, saudara. Mari umat Tuhan yang diberkati, kita mau bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa. Tidak akan terjadi kedewasaan di dalam Kristus jika gereja tidak menjadi satu tubuh untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari saudara yang diberkati, kita belajar untuk menjadi Kristen yang dewasa. Perhatikan cara hidup kita, perhatikan pertumbuhan kita. Apakah umur rohani kita sudah cukup tapi kita tidak bertumbuh? Mari kita back to the Bible. Bertumbuh ke arah Kristus, jadikan Yesus sebagai kepala, dan bertobat dengan sungguh-sungguh, buka hati, dan biar Roh Kudus menjamah kehidupan kita semua, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang bukan orang Kristen yang cuma sekedar makan makanan rohani, tapi mulai berbagi pengetahuan. Sebab ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kita belajar tentang
bagaimana memberi diri kepada orang lain. Bukan lagi diajarkan tentang pokok-pokok ajaran kebenaran, tapi mulai memberi diri untuk orang lain. Orang yang dewasa memberi diri untuk orang lain. Orang yang dewasa tidak lagi diberi, tapi memberikan diri untuk orang lain. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan yang sudah menerima perkataan yang daripada Tuhan, biarlah semakin mampu menerima makanan keras untuk diberkati di dalam setiap kehidupan mereka. Beraktivitas dengan kekuatan daripada Tuhan menjadi berkat, bukan sekedar menerima berkat, tetapi menjadi berkat dan menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi pendoa syafaat di luar sana, menjadi orang-orang yang hebat yang dipakai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kami juga berdoa untuk KTT G20 yang sudah berakhir dengan baik oleh karena anugerah Tuhan. Presiden Jokowi beserta dengan tim yang sudah kepresidenan Tuhan, para menteri yang sudah melayani, kepala-kepala negara dari berbagai bangsa yang sudah menghadirkan Indonesia yang baik di mata dunia, yang sudah menyuarakan suara yang menghentikan no war di seluruh dunia. Itu merupakan suatu statement di mana Tuhan bekerja, dan kami berdoa itu akan terjadi dalam nama Yesus. No war, no more civil war. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang kami lakukan di dalam tangan Kristus Yesus yang memberkati kami. Jadikan kami orang Kristen yang dewasa Tuhan, dan kami perlu peka, kami perlu mengkoreksi diri kalau selama ini Tuhan umur kami sudah tidak sepantasnya menjadi anak-anak. Kami biarlah menjadi orang-orang yang dewasa dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Amin.